Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang masih diberikan kepada kita semua hingga hari ini. Subuh pagi hari ini masih diberikan izin Allah untuk dalam keadaan sehat, masih diberikan izin Allah mempunyai kesempatan, kekuatan untuk bisa berbondong-bondong hadir di rumahnya Allah untuk melaksanakan sholat subuh. Maka mari jadikan momentum ini wujud syukur kita yang bukan hanya tradisi bangsa Indonesia, bahwa semua yang kita dapatkan, bahwa semua yang Allah berikan itu adalah atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, kemudian mengajarkan Al-Qur'an, dan kita umatnya yang saat ini mengetahui bagaimana cara berpuasa yang baik, bagaimana cara qiyamul Ramadan yang baik, harus senantiasa berikhtiar, bahkan mungkin berjihad, supaya terus bisa belajar dan meneladani hadis-hadis dan sunnah-sunnah beliau. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengambil tema atau judul adalah Asiyah, perempuan penghuni surga. Asiyah, perempuan penghuni surga. Jadi beliau ini satu di antara 4 perempuan penghuni surga, yang di antaranya 3 yang lain adalah Maryam binti Imran, kemudian Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW, dan Khadijah binti Khuwailid. Jadi 4 perempuan ini perempuan terpilih yang istimewa, yang menempati surganya Allah pertama kali. Kenapa bisa begitu? Karena tentu saja bukan tanpa alasan, tapi ada perjalanan hidup yang tentu saja tidak mudah, tapi begitu berat. Pada kesempatan ini saya hanya akan membahas tentang Asiyah. Asiyah ini istri Fir'aun. Nama beliau tidak tertulis di dalam Al-Quran. Ditulis di dalam Al-Quran itu hanya Imra'atu Fir'aun. Hanya Imra'atu Fir'aun, yang artinya perempuannya Fir'aun, atau bisa jadi istrinya Fir'aun. Di mana namanya disebut? Di penjelasan hadis baru muncul ada nama Asiyah. Jadi tidak ada ketika kita cari di Al-Quran Asiyah, boten wonten. Yang ada adalah Imra'atu Fir'aun. Dan muncul di 2 surat, di surat Al-Qasas ayat 9 dan At-Tahrim ayat 11. Bapak Ibu hadirin semuanya, kenapa kok disebut Imra'atu Fir'aun? Ternyata di dalam ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab, yang kemudian banyak sekali bahasa Indonesia itu mengambil kata serapannya dari bahasa Arab. Imra'atu Fir'aun, perempuannya Fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah, kalau kita di masyarakat Indonesia biasanya nyebutnya, kalau saya suaminya namanya Rosid, maka istri saya disebut Bu Rosid. Nah, Pak Wahid misalkan suaminya, maka istrinya disebut Bu Wahid. Kenapa seperti itu? Ternyata dalam ilmu balaghah ini ada beberapa makna. Yang pertama, makna kepemilikan. Bu Rosid, berarti Bu Rosid ini miliknya Pak Rosid. Nah, ini makna kepemilikan.
sepenuhnya setelah akad nikah, setelah melalui bahtera rumah tangga, maka Bu Rosid ini adalah miliknya Pak Rosid. Hampir sama seperti di masyarakat kita. Kemudian yang kedua, makna yang tersimpan dalam Imra'atu Fir'aun ini adalah kondisi bagaimana sang perempuan dengan suaminya. Misalkan Fir'aun ini plek-keteplek kemudian selalu dipasangkan dengan Asiyah, maka yang tergambar, yang teringat oleh kita adalah Fir'aun itu bagaimana? Jahat, kejam, sakarpe dewe, sombong. Nah, ini mencerminkan satu paket. Tapi kemudian dalam perjalanannya ternyata Asiyah ini tidak sepemahaman, tidak sejalan dengan Fir'aun. Nah, ini kemudian menjadi satu paketnya. Ternyata Asiyah menjadi perempuan yang luar biasa sabar, yang luar biasa tabah. Meskipun hidup di istana yang mewah, meskipun hidup dengan seorang raja pada zamannya sangat berkuasa. Yang kedua adalah menggambarkan situasi dan kondisi. Atau juga bisa menggambarkan keimanannya tadi. Fir'aun yang merasa paling kuat, paling apalagi, yang merasa dirinya Tuhan. Kemudian pasti ketika ngomong Fir'aun ingat istrinya. Oh, Asiyah yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menggambarkan karakter. Ketika tadi kita sudah terbayang Fir'aun itu seperti ini, maka pasangannya seperti ini, maka teringat, oh karakternya Asiyah itu perempuan yang lemah lembut, sabar, nerimo apa kata suaminya. Nah itu. Nah kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 9 itu dikisahkan bagaimana Asiyah pertama kali menemukan bayi Musa. Jadi yang pada waktu itu masih zaman jahiliyah, Fir'aun kemudian memberantas bayi laki-laki, takut bahwa akan merebut kekuasaannya. Di dalam surat Al-Qasas ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalat imra'atu Fir'aun qurratu ain li walaka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw natakhiduhu waladan wa hum la yash'urun. Ini Al-Qasas ayat 9, bahwa ketika Asiyah menemukan Musa dan Fir'aun sudah menetapkan semua bayi laki-laki harus dibunuh, kemudian Asiyah melihat bayi yang mengalir, mengapung terbawa arus air, maka kemudian diambil, diselamatkan. Maka Asiyah berkata, qurrata ain li walaka, maka bayi ini lihatlah menjadi qurrata ain, penyejuk mataku dan matamu. La taqtuluhu, jangan membunuhnya. Asa an yanfa'ana, semoga anak ini bermanfaat untuk kita. Siapa tahu, gak ngerti. Au natakhiduhu waladan, atau mengangkatnya menjadi anak. Wa hum la yash'urun, dan mereka berdua ini, Fir'aun terutama, tidak menyadari, tidak sadar bahwa bayi yang diselamatkan ini nantinya akan menjadi seseorang yang bisa menggulingkan tahtanya. Nah, ini. Jadi pada kisah itu Asiyah menyelamatkan bayi Musa. Karena perempuan ini perempuan baik yang disayang oleh Fir'aun, maka diiyani. Baik. Nah, nggak sadar bahwa dia akan membesarkan anak laki-laki yang ketika dewasa akan berbahaya. Ada yang bilang kemudian bahwa Fir'aun ini meskipun dia jahat,
Meskipun dia serakah, ternyata juga termasuk ikatan suami takut istri. Kenapa kok begitu? Soalnya ketika Asia meminta menyelamatkan Musa, dia iya. Ada yang mengatakan demikian. Tapi kalau menurut saya, karena saking sayangnya Fir'aun kepada istrinya, maka oke, setuju, kita mengangkatnya seorang anak. Jadi bukan karena takut kepada Asianya, tapi karena sayangnya, karena Asia ini sangat lemah lembut dan dipercaya, maka kemudian dibawa bayi Musa ini dan dibesarkan. Ini kisah dalam surat Al-Qasas ayat 9, bagaimana Nabi Musa diangkat menjadi anak. Kemudian di dalam surat At-Tahrim ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'atu fir'aun id qalat rabbi bani li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'aun wa amalihi wa qaumid dhalimin, yang artinya wa daraballahu mathalan. Doroba itu kalau kata aslinya artinya memukul. Tetapi di dalam Al-Quran ada banyak kalimat yang disambungkan wa daraballahu mathalan. Maka ini diartikan menjadi permisalan, dan Allah memisalkan dan Allah memberikan contoh. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Imra'atu fir'aun id qalat, istrinya Fir'aun berkata, Rabbi bani li, bangunkanlah untukku, indaka, di sampingmu, baitan, rumah, fil jannah, di surga. Nah, ini menjadi salah satu doa. Wa najini min fir'aun, dan lindungilah dari Fir'aun, wa amali, dan perbuatannya. Wa najini min qaumid dhalimin, dan lindungilah dari orang-orang yang zalim. Jadi ayat At-Tahrim ayat 11 ini menjadi doa untuk orang-orang yang beriman, bahwa ketika itu, jadi hadirin jamaah salat subuh, Asia ini ketahuan beriman mengikuti akidahnya Musa, beriman kepada Allah, ketika melihat pembantunya Masyitoh namanya, ketika menyisir rambut kemudian jatuh sisirnya, Masyitoh mengucapkan kalimat Allah, kalimat thayyibah. Nah, ketika kemudian Masyitoh mengucapkan kalimat thayyibah, didengar oleh Fir'aun, murkalah Fir'aun, dihukum. Nah, ketika dihukum ini dimasukkan dalam panci tembaga yang besar, Masyitoh seanak-anaknya. Nah, ketika melihat itu, yang namanya perempuan ingin membela, kemudian keluarlah kata-kata bahwa saya pun juga beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah. Ngamuk pisan Fir'aun. Istri yang disayangi, yang dikenal lemah lembut, yang dihormati pun gak luput sasaran, murka. Maka dalam sebuah kisah diriwayatkan, Asia itu kemudian dihukum, dicancang di tengah lapangan di padang pasir, ada 4 pasak, diikat tangan kaki, kemudian dicambuk sampai berdarah-darah. Tapi karena di hatinya ada iman, ketika ada iman maka yang muncul apa? Ikhlas, nerimo. Ya apa meneh seorang perempuan? Ikhlas nerimo. Maka kemudian ketika dalam masa genting dan mungkin dalam masa sakaratul maut, Asia berdoa ini, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkan untukku di sampingmu rumah. Ada yang mengartikan rumah di sini adalah istana di surga. Maka ketika menghadapi siksaan ini, menghadapi hukuman ini, matanya, wajahnya menghadap matahari, Asianya. Ketika itu gak sedih, malah tersenyum ketika melihat membaca doa ini. Semakin murkalah Fir'aun.
Lho ya apa sih arek wedok iki? Wis disiksa sedemikian rupa malah tersenyum. Maka ketika Asya membaca doa ini, melihat Allah membukakan langit, kemudian ada istana yang ditunjukkan oleh Allah kepada Asya. Makanya ini yang membuat Asya tersenyum. Tidak lama kemudian, setelah melihat itu, ada ikhlas dalam diri Asya yang terus menerus, diambil ruhnya. Nah, kemudian ketika ruhnya diambil, Fir'aun memerintahkan kepada pasukannya, lempar perempuan itu dengan batu. Dilempar di atas dadanya Asya. Jadi sebelum dilempar, Asyanya sudah diambil ruhnya, sudah meninggal. Jadi tidak merasakan sakitnya ditindes, dilempar batu oleh pasukannya Fir'aun. Nah, ini. Jadi subhanallah, kenapa Asya menjadi salah satu perempuan yang penghuni surga pertama kali. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, dari sini kita banyak belajar bagaimana kita berikhtiar, bagaimana kita berjuang, berjihad untuk menegakkan Allah dalam hati dan pikiran kita. Apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah surat Al-Baqarah ayat 216 jika mengambil kisah ini. Bahwa kita sebagai manusia tidak bisa memilih akan dilahirkan oleh siapa, akan meninggal kapan, akan berjodoh dengan siapa. Maka Asya mengikuti saja alur hidupnya. Apa Al-Baqarah ayat 216 itu? Bahwa apa yang menurut kita baik belum tentu baik di mata Allah. Dan bisa jadi apa yang kita benci itu baik menurut Allah. Nah, ini. Jadi ini istimbat. Istimbat itu apa? Kesimpulan dari kisah Asya. Ketika ada iman, takwa, ikhlas dalam hati kita, apapun yang diberikan Allah 3D. Dijalani, dinikmati, disyukuri. Meskipun kadang memang berat, tapi karena kita lillahi ta'ala, bismillah, akan ada kekuatan-kekuatan dalam diri kita untuk menerima semua qada dan qadarnya Allah. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari di 10 hari yang kedua ini, 10 hari yang pertama itu kemarin adalah rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. 10 hari yang kedua ini adalah ampunannya Allah. Kita gunakan 10 hari kedua ini betul-betul banyak istighfar, banyak taubat, banyak muhasabah. Apa kekurangan, khilaf, lupa kita, kesalahan yang telah kita lakukan di 10 hari pertama, yang ada salahnya, yang perlu kita perbaiki, sehingga ketika kita berjalan hari ini keluar dari masjid menjadi manusia yang lebih baik dan menyambut Ramadan dengan sisa harinya menjadi lebih baik. Kita berdoa semoga selalu sehat sampai ketemu Idul Fitri. Kita berdoa semoga selalu dilancarkan semua urusan kita sampai Idul Fitri, dan selalu berharap semoga masih diberikan izin Allah untuk bertemu dan Ramadan yang akan datang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Nun wal qur'an turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.